Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang perencanaan pengelolaan sampah perkotaan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, timbulan sampah yang dihasilkan Kota Semarang di tahun 2020 sebanyak 466.010,79 ton. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan timbulan sampah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 456.873,35 ton. Peningkatan jumlah timbulan sampah di Kota Semarang, khususnya Kecamatan Mijen, diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Beberapa faktor diantaranya yaitu yang pertama, peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistika pada tahun 2016, jumlah penduduk Mijen sebanyak 63.348 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2020 yaitu sebanyak 80.906 jiwa. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah timbulan sampah di Kecamatan Mijen. Lalu yang kedua, pengelolaan sampah yang kurang maksimal, yaitu paradigma masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berpusat pada TPA, tentunya juga menjadi salah satu faktor yang kurang maksimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen. Ditinjau dari permasalahan tersebut, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ilmi Trizenit dan rekan saya Tria Sinta Fuad, Syakila Amalia, Rafif Pramadanu, Akselino Farel, Adila, Intan Istighfarin, Feriza Aprilia, dan Alvito Rifat dengan judul Perencanaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Kecamatan Mijen dilakukan untuk membuat perencanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Diharapkan ke depannya dengan pemaksimalan 3R, perencanaan pembangunan TPS tambahan, serta diiringi dengan peran masyarakat sekitar, pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen dapat berjalan dengan efisien sehingga bisa mengurangi timbulan sampah di TPA Jati Barang. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana komposisi dan karakteristik sampah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi besarnya jumlah timbulan sampah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Yang ketiga, bagaimana kondisi existing pengelolaan persampahan di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dan yang terakhir, bagaimana perencanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Selanjutnya adalah metodologi perencanaan. Tujuan operasional perencanaan ditentukan agar dapat menunjang proses pengumpulan data di lapangan serta proses perencanaan yang akan dilakukan. Adapun poin inti yang dijelaskan dalam tujuan perencanaan dan perancangan secara operasional yaitu yang pertama, menganalisis kondisi existing pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen, menganalisis timbulan, komposisi dan karakteristik sampah di Kecamatan Mijen, merencanakan peningkatan target layanan dan sistem existing pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen, dan yang terakhir adalah menyusun perencanaan dan perencanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen tahun 2021 sampai tahun 2031. Tahapan penyusunan perencanaan pengelolaan sampah perkotaan Kecamatan Mijen Kota Semarang meliputi yang pertama adalah tahap persiapan, yang di dalamnya ada penentuan daerah perencanaan yaitu Kecamatan Mijen, pencarian studi literatur dan persiapan alat sampling timbulan dan komposisi sampah. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu pengumpulan data sekunder, perhitungan data, pembuatan denah dan peta. Dan yang ketiga adalah tahap penyusunan laporan, yakni pengolahan analisis data terhadap data sekunder dan penyusunan laporan. Perencanaan pengelolaan sampah domestik dilakukan di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Data timbulan dan komposisi sampah dikumpulkan dengan melakukan teknik sampling. Pada perencanaan pengolahan sampah ini dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan SNI 19.364-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan data sekunder karena tidak dilakukannya penelitian langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 PRTM 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, proyeksi penduduk dapat dihitung menggunakan pendekatan metode aritmatik, geometrik, dan least square. Rumus perhitungan dari ketiga metode tersebut dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, metode aritmatik dengan rumus PN sama dengan PO plus R kali N. Lalu metode geometrik dengan rumus PN sama dengan PO plus 1 plus R pangkat N. Atau N log 1 plus R sama dengan log PN min log PO.
Dan untuk metode Liskar, Y sama dengan A plus B kali X dengan A, yaitu sigma Y kali sigma X kuadrat kurangi sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Dengan B-nya N kali sigma XY minus sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Besaran timbulan sampah dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu Qn sama dengan Qt kali 1 plus CS pangkat N. Dengan CS-nya tuh 1 plus CI plus CP plus CQM per 3 dan dibagi 1 plus P. Selanjutnya adalah gambaran daerah perencanaan. Wilayah administratif merupakan wilayah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang digunakan menyelenggarakan tugas dan wewenang di daerah tersebut. Wilayah administratif Kecamatan Mijen terdiri dari 14 kelurahan, yaitu Cangkiran, Bubaan, Karangmalang, Polaman, Purwasari, hingga Wonoplumban, yang terdiri dari 463 RT dan 87 RW. Berikut program peta batas administrasi Kecamatan Mijen. Adapun kondisi existing Kecamatan Mijen, yaitu dilihat dari segi pewadahan, mulai dari pola pewadahannya sesuai dengan SNI, pola pewadahan tentang sampah organik itu terang, gelap untuk anorganik, merah untuk B3, tetapi wadah sampah di Kecamatan Mijen menggunakan warna yang sama terhadap ketiga wadah. Lalu dari tempat perwadahan, sesuai dengan SNI, tempat wadah individual berada di halaman depan dan komunal tidak mengganggu pemakai jalan, tetapi di Kecamatan Mijen untuk individual diletakkan di beberapa halaman. Sedangkan untuk bahan wadah, sesuai dengan SNI, bahan wadah tidak mudah rusak, ekonomis, dan mudah dikosongkan. Tetapi di Kecamatan Mijen ada beberapa wadah yang tidak kedap air. Lalu dilihat dari pengumpulan, terdapat pola pengumpulan sampah komunal tidak langsung, operasional pengumpulan sampah, dan pelaksana pengumpulan sampah. Lalu dilihat dari pemindahan, Kecamatan Mijen menggunakan kontainer 6 meter kubik dengan ritasi pengumpulan 1 rit per hari serta faktor pemadatan sebesar 1,2. Kalau dilihat dari pengangkutan, Kecamatan Mijen menggunakan arm roll truck yang memiliki kapasitas 10 meter kubik dengan ritasi pengumpulan sebesar 3 rit per hari. Lalu yang terakhir tentang pemrosesan akhir, Kecamatan Mijen terdapat 4 aktivitas utama penanganan sampah di lokasi TPA. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu analisis timbulan dan proyeksi. Untuk proyeksi penduduk dihitung dengan 3 metode, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan square. Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kami lakukan melalui Excel, metode yang tepat pada proyeksi penduduk ini adalah metode aritmatik. Begitu pula dengan analisis proyeksi PDRB per kapita, pertanian, dan industri dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Jumlah penduduk tahun 2021 85.295,5, tahun 2031 129.190,5, pendapatan per kapita tahun 2021 82,195, tahun 2031 112,945, PDRB pertanian tahun 2021 1.129.598,25, tahun 2031 1.301.420,75, dan PDRB industri tahun 2021 50.527.230,75, tahun 2031 90.781.798,25. Proyeksi timbulan sampah diperoleh dari proyeksi penduduk Kecamatan Mijen berkisar 11 tahun ke depan. Jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan ini berdasarkan metode aritmatik. Karena standar deviasinya kecil dan R mendekati 1. Dilakukan perhitungan sehingga diperoleh hasil yang tertera pada tabel di slide ini. Dapat diketahui bahwa peningkatan timbulan berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mijen. Artinya, jika terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk, maka sampah yang dihasilkan juga meningkat, sehingga kebutuhan fasilitas dalam pengelolaan sampah harus dipenuhi. Pada tabel di tahun 2021, laju timbulan sampah 1,8 liter per orang per hari, dan tahun 2031 14,2 liter per orang per hari. Dilanjutkan perhitungan volume dan berat timbulan sampah destinasi. Target perencanaan tersebut diasumsikan berada pada nilai pelayanan 20% untuk tahun 2021 sampai 2023, naik ke 40% untuk tahun 2024 sampai 2026, kemudian naik 70% pada tahun 2027 sampai 2029, dan mencapai puncak pada nilai pelayanan 100% di tahun 2030 sampai 2031. Secara rinci, setiap persentase asumsi pelayanan untuk masing-masing kecamatan terdapat pada tabel di bawah ini. Berikutnya ada pola pewadahan sampah dibagi menjadi 3 jenis sesuai SNI 192454/2002 sebagai berikut. Yang pertama ada sampah organik, misalnya daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan warna gelap. Sampah anorganik misalnya gelas, plastik, logam, dan lainnya, warna wadah yang digunakan adalah warna terang. Sampah berbahaya beracun rumah tangga dengan warna merah dan diberi lambang khusus atau sesuai ketentuan yang berlaku.
Sistem pewadahan sampah di Kecamatan Mijen direncanakan menggunakan wadah berbahan plastik atau tong dengan kapasitas 40 liter dan dibagi menjadi 3 jenis pewadahan, diantaranya sampah organik, anorganik, B3. Dapat dilihat pada layar, ini adalah tabel perencanaan pewadahan sampah dan hasil proyeksi pewadahan sampah di Kecamatan Mijen. Sistem pengumpulan sampah di Kecamatan Mijen direncanakan menggunakan motor roda 3 dengan kapasitas 1,3 meter kubik, iritasi pengumpulan 2 rit, serta faktor pemadatan alat sebesar 1,2. Dapat dilihat pada layar, ini adalah tabel hasil proyeksi sarana pengumpulan sampah dan proyeksi sampah terkumpul di Kecamatan Mijen. Sistem pemindahan sampah di Kecamatan Mijen direncanakan menggunakan kontainer dengan kapasitas 6 meter kubik, iritasi pengumpulan 2 rit, serta faktor pemadatan alat sebesar 1,2. Dapat dilihat pada layar, ini adalah tabel hasil proyeksi sarana pemindahan sampah di Kecamatan Mijen. Berikut adalah proyeksi pemindahan sampah per kelurahan di mana terdapat 3 kontainer pada tahun 2023, 7 kontainer pada tahun 2026, 9 kontainer pada tahun 2029, dan 5 kontainer pada tahun 2031. Pengangkutan sampah merupakan suatu kegiatan di mana sampah dibawa dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber menuju ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal ini tersebut dijelaskan pada SNI 192454 di tahun 2002. Pada proses perencanaan di Kecamatan Mijen ini menggunakan armada berupa truk amrol dengan kapasitas 10 meter pangkat 3 dan ritasi pengumpulan 3 rit. Dan dapat dilihat di layar, ini merupakan perencanaan pengangkutan dari kelompok kami dari tahun 2001 hingga 2031. Lalu berikut adalah peta lokasi sebaran TPS di kecamatan kami, di mana kami merencanakan 17 TPS di 14 kelurahan, di mana masing-masing TPS memiliki 1 hingga 2 kontainer. Adapun kisaran luas TPS yang kami rencanakan berkisar 10,7 meter pangkat 2 hingga 27 meter pangkat 2. Nah, kira-kira lokasi TPS tersebut di perencanaan tahun 2023 terdapat TPS 1 Cangkiran, TPS 1 Bubakan, dan TPS 1 Karangmalang yang jumlah kontainernya berupa 1. Dan adapun perencanaan di tahun 2026, TPS 1 Pemalan, TPS 1 Purwosari, TPS 1 Tambangan, TPS 1 dan TPS 2 Jatisari yang masing-masing memiliki 1 hingga 2 kontainer. Lalu di perencanaan di tahun 2029 terdapat TPS 1 Mijen, TPS 1 Jatibarang, TPS 1 Kedung Pani, TPS 2 Kedung Pani, dan TPS 1 Pesantren hingga TPS 1 Ngadirno yang masing-masing memiliki 1 hingga 2 kontainer. Lalu di perencanaan terakhir tahun 2031 terdapat TPS 1 2 Wonolopo dan TPS 1 Wonopumbon yang masing-masing memiliki 1 hingga 2 kontainer. Selanjutnya adalah merupakan peta routing dari TPA ke TPS di Kecamatan Mijen yang telah kelompok kami rencanakan. Kelompok kami menggunakan TPA Jatibarang sebagai tempat pemrosesan akhir. Dapat dilihat panjang jalan di sini, TPA Jatibarang ke TPS terdekat yaitu dengan 3.667 dan TPS terjauh dengan meter 13.215. Perencanaan aspek kelembagaan, struktur DLH Kota Semarang yang mana bidang pengelolaan sampah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, seksi pengembangan potensi dan kemitraan, yang kedua seksi sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan yang ketiga seksi operasional pengelolaan sampah. Ya, berikutnya dalam perencanaan pengelolaan sampah dibutuhkan yang namanya aspek peraturan. Di Kecamatan Mijen, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pengelolaan sampah dan peningkatan kualitasnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, yang ketiga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, yang keempat ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014, dan yang terakhir ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019. Slide berikutnya. Perencanaan aspek pembiayaan. Nah, selanjutnya perencanaan aspek pembiayaan ini seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan sampah meliputi pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengurangan sampah berupa perencanaan bank sampah memiliki biaya perencanaan. Berikutnya dapat dilihat pada tabel yang ada di layar, di mana harga awal dari motor roda 3
yaitu 26 juta dan mengalami kenaikan sebesar 5% untuk setiap tahunnya. Lalu untuk biaya alat pengumpul merupakan total harga motor dengan pertambahan dari harga sebelumnya untuk setiap tahunnya. Lalu untuk biaya operasional dan perawatan merupakan jumlah dari biaya bahan bakar total dan biaya perawatan total dari motor roda 3. Untuk gaji pegawai sendiri merupakan total gaji dari seluruh pegawai selama 1 tahun. Oke, selanjutnya di sini adalah tabel perencanaan biaya pengangkutan sampah di Kecamatan Mijen, di mana rumusnya lebih kurang sama dengan biaya pengumpulan. Untuk alat pengangkutannya sendiri berupa amrol dengan harga awal Rp371.250.000 yang akan mengalami kenaikan 5% untuk tahun berikutnya hingga tahun 2031. Untuk biaya alat pengangkut merupakan total harga amrol dengan pertambahan dari harga sebelumnya untuk setiap tahunnya. Lalu untuk biaya operasional dan perawatan merupakan jumlah dari biaya bahan bakar total dan biaya perawatan total dari amrol. Sedangkan untuk gaji pegawai sendiri merupakan total gaji dari seluruh pegawai selama 1 tahun. Oke, selanjutnya pada layar sudah ditampilkan tabel perencanaan biaya pemindahan sampah di Kecamatan Mijen, di mana alat pemindahannya adalah kontainer dengan jumlah kontainer yang berbeda setiap tahun dan setiap kelurahannya, dan di mana harga awal kontainer ini adalah 22 juta pada tahun 2021 yang akan mengalami kenaikan sebesar 5% untuk setiap tahunnya, di mana tahun 2031 sebesar 35.835.000. Oke, selanjutnya di sini ada aspek pembiayaan yang terdiri dari biaya tetap, variabel, dan juga retribusi yang dapat kita lihat bersama pada layar. Di mana dana untuk TPS bersumber dari dana APBD dan retribusi warga setempat, di mana biaya retribusinya adalah 4.000 per bulan. Selain itu, dana lainnya adalah dana yang bersumber dari pemerintah yang digunakan untuk pembangunan serta penyediaan fasilitas untuk persampahan di daerah tersebut. Sedangkan penyediaan fasilitas seperti pewadah di masing-masing rumah warga serta biaya pengangkutan menggunakan biaya retribusi. Adapun total biaya pengelolaan sampah yang terdiri atas biaya variabel, pokok, subinvestasi penunjang, dan subtotal gaji pegawai dan biaya penyusutan adalah Rp42.575.841.000. Oke, di sini selanjutnya ada penjabaran mengenai biaya retribusi sampah dalam kurun waktu 2021 sampai 2031, di mana retribusi setiap tahunnya merupakan penjumlahan dari retribusi golongan 1 sampai golongan 4, di mana rumus dari retribusi tertagih ada untuk setiap tahunnya adalah perkalian antara wajib tertagih tarif bulanan dengan jumlah bulan dalam setahunnya yaitu 12. Untuk proyeksi retribusi sampah sendiri bisa kita perhatikan pada layar. Baik, selanjutnya ada perencanaan aspek serta masyarakat. Yang pertama adalah membiasakan tindakan masyarakat sesuai dengan program persampahan yang benar. Keikutsertaan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan dapat mempermudah berbagai pihak termasuk pemerintah dan berbagai lembaga terkait dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, ada masyarakat mempunyai peran penting dalam pemilihan sampah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Untuk panduan dalam proses pemilihan tersebut, pemerintah mengeluarkan SNI 3242/2008 sebagai acuan. Yang ketiga, masyarakat dan sumber sampah lainnya wajib membayar retribusi sebagai pertanggungjawaban. Yang terakhir, pencerdasan terhadap masyarakat di Kecamatan Mijen agar dapat melakukan pemilihan sampah mereka sendiri. Boleh di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan perencanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen, Kota Semarang memiliki kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan literasi yang ada, kondisi existing pengolahan sampah di Kecamatan Mijen dari pewadahan hingga pemrosesan akhir memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan yang ada di SNI. Yang kedua, komposisi dan karakteristik sampah di Kecamatan Mijen diidentifikasi dari sampah yang dihasilkan oleh perumahan permanen, perumahan semi permanen, dan perumahan non permanen. Untuk mengetahui komposisi sampah yang dominan di Kecamatan Mijen dilakukan perhitungan volume sampah per orang per hari dan berat sampah per orang per hari. Lalu yang ketiga, cara untuk mengatasi besar jumlah timbulan sampah di Kecamatan Mijen adalah dengan mengidentifikasi proyeksi timbulan sampah dengan menganalisis proyeksi penduduk dan proyeksi PDRB. Dan yang terakhir, ada perencanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Mijen dibagi ke dalam 2 aspek, yaitu aspek teknis operasional dan kelembagaan, di mana aspek teknis operasional dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Oke, baik. Sekian kesimpulan dari kelompok 3, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.